Tutorial mata kuliah, Hukum Acara Perdata. Topik ke-11 dari 80 topik. Kompetensi dan wewenang relatif pengadilan serta asas persidangan, bagian kedua. Aktor sekuitur forum rei tanpa hak opsi, tetapi berdasarkan tempat tinggal debitur prinsipal. Kebalikan dari penerapan aktor sekuitur forum rei dengan hak opsi adalah tanpa opsi. Undang-undang tidak memberi hak opsi kepada penggugat meskipun tergugat terdiri atas beberapa orang. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam kalimat kedua pasal 118 ayat 2 HIR dan pasal 99 ayat 6 RV, yang menentukan sebagai berikut. A. Dalam hal para tergugat satu sama lain mempunyai hubungan. 1. Yang satu berkedudukan sebagai debitur pokok atau debitur prinsipal. 2. Sedangkan selebihnya, berkedudukan sebagai penjamin, atau borgtok, garantor, berdasarkan pasal 1820 KUH Perdata. B. Maka dalam kasus yang demikian, kompetensi relatif pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara adalah 1. Pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal debitur pokok atau prinsipal. 2. Kepada penggugat tidak diberi hak mempergunakan hak opsi untuk memilih pengadilan negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin. Menghadapi kompetensi relatif yang berkenaan dengan sengketa yang timbul antara kreditur dengan debitur serta penjamin, Undang-undang tetap mempertahankan sifat asesor perjanjian penjaminan sehingga untuk menentukan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa, mutlak berpatokan pada tempat tinggal debitur pokok atau prinsipal. Oleh karena itu, hukum tidak membenarkan pengajuan gugatan kepada pengadilan negeri berdasarkan daerah hukum tempat tinggal penjamin. Pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Kalimat pertama pasal 118 ayat 3 HIR memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri tempat tinggal penggugat. Kebolehan menerapkan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal penggugat dengan syarat sebagai berikut, apabila tempat tinggal atau kediaman tergugat tidak diketahui. Rumusan pasal 118 ayat 3 HIR mempergunakan juga kata-kata tempat tinggal tergugat tidak dikenal dianggap tidak rasional. Maksudnya yang sebenarnya adalah tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Sebab seperti dikatakan oleh Subekti, tidak mungkin menggugat orang yang tidak dikenal. Sedangkan menggugat orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dapat dilakukan. Pasal 390 ayat 3 HIR telah mengatur tata cara pemanggilannya oleh wali kota atau bupati. Penerapan ketentuan ini tidak boleh dimanipulasi penggugat. Agar penerapan yang memberi hak bagi penggugat untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat perlu diikuti dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Pejabat yang dianggap paling objektif dan kompeten mengeluarkan surat keterangan mengenai hal tersebut adalah kepala desa tempat terakhir tergugat bertempat tinggal. Ketentuan mengenai kebolehan penerapan ini lebih jelas sebagaimana diatur dalam pasal 99 ayat 3 RV, yang berbunyi, jika ia atau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang diakui di hadapan hakim di tempat tinggal penggugat. Penerapan ketentuan ini beralasan dan efektif mengatasi tergugat yang dengan itikat buruk menghilangkan jejak tempat tinggalnya. Karena dengan ketentuan ini, undang-undang membuka jalan bagi penggugat untuk membela dan mempertahankan haknya melalui pengadilan, meskipun tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya berpatokan pada kompetensi relatif pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal penggugat. Dengan demikian, dalam kasus tempat tinggal tergugat tidak diketahui dengan pasti, kompetensi relatif berdasarkan asas aktor sekuitur forum rei, yang digariskan pasal 118 ayat 1 HIR disingkirkan oleh pasal 118 ayat 3 HIR. Penerapan kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal penggugat dapat diikuti dengan hak opsi. Apabila penggugat terdiri atas beberapa orang dan mereka bertempat tinggal dalam beberapa wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda-beda, para penggugat dapat memilih salah satu pengadilan negeri yang mereka anggap paling efektif dan efisien. Forum rei citae, atau tempat barang sengketa. Makna forum rei citae, gugatan diajukan kepada pengadilan negeri berdasarkan patokan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Penggarisan forum ini diatur dalam pasal 118 ayat 3 HIR kalimat terakhir yang berbunyi, atau kalau tuntutan itu tentang benda tetap, tidak bergerak, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang itu. Ketentuan demikian sama dengan ketentuan pasal 142 ayat 5 RBG yang menentukan, dalam gugatan mengenai barang tetap, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri, gugatan diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat.
Penerapan ketentuan tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1382K, SIP, 1971 yang memuat pertimbangan karena sawah dan kebun yang menjadi objek gugatan terletak di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang mengadilinya, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai penerapan kalimat terakhir ketentuan pasal 118 ayat 3 tersebut telah menimbulkan perbedaan penafsiran. Ada pendapat yang mengatakan bahwa penerapan kompetensi relatif berdasarkan letak benda tetap tergantung pada syarat A. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui. B. Objek sengketa terdiri atas benda tetap. Hanya dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan penerapan kompetensi relatif berdasarkan forum res citae, di mana pengadilan negeri yang berwenang memeriksa didasarkan pada letak benda tetap. Jika tempat tinggal tergugat diketahui, maka patokan untuk menentukan kompetensi tetap berdasarkan asas actor sequitur forum rei, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri atas benda tetap. Pendapat demikian ini dikemukakan oleh Mahkamah Agung dalam buku pedoman pelaksanaan tugas. Pendapat lain mengatakan, memisahkan patokan yang tegas antara kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat yang tidak diketahui dengan objek benda tetap harus dilakukan dengan acuan penerapan sebagai berikut. A. Apabila tempat tinggal tergugat tidak diketahui, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili didasarkan pada tempat tinggal penggugat, dan B. Apabila objek sengketa terdiri atas benda tetap, maka pengadilan negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili didasarkan pada tempat letak benda tetap tersebut tanpa mengaitkan dengan syarat tempat tinggal tergugat. Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan mengenai benda tetap, gugatan harus diajukan kepada pengadilan negeri berdasarkan asas forum res citae. Pendapat kedua ini oleh Subekti dianggap lebih rasional. Demikian pula pendapat Supomo yang dapat disimpulkan dari kata-katanya yang mengatakan, atau jika gugatannya mengenai barang tak bergerak misalnya tanah, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya barang itu terletak. Perbedaan penafsiran ini dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pemeriksaan perkara oleh pengadilan. Hal ini disebabkan, jika berpegang pada pendapat pertama, kalau tempat tinggal tergugat diketahui maka kompetensi relatif, mutlak harus diterapkan berdasar asas actor sequitur forum rei meskipun sengketa mengenai benda tetap. Bila penggugat mengajukan gugatan berdasar asas forum res citae, maka gugatan terancam tidak dapat diterima atas alasan melanggar kompetensi relatif. Sebaliknya, jika berpegang pada pendapat kedua, objek sengketa benda tetap, maka mutlak ditegakkan asas forum res citae, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui. Akibatnya, jika gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan melanggar kompetensi relatif. Untuk menghindari cara mengadili yang seperti itu, perlu dibina keseragaman opini hukum, atau Unified Legal Opinion, di kalangan praktisi hukum. Itulah topik ke-11 hukum acara perdata, yang dimaksudkan untuk membantu pemahaman mahasiswa, atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar teman-teman mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.